Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Zulfami dengan NIM 121-2018-176 untuk modul siklus penjualan dan penagihan piutang. Di sini untuk modul saya itu untuk piutang usaha itu yang pertama diminta daftar piutang usaha atas nama, alamat, pelanggan, nomor faktur itu dengan indeks terdapat, artinya dia sesuai. Lalu untuk pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan terdapat dengan cocokan apakah sesuai dengan prinsip yang berlaku, itu pun juga terdapat. Lalu untuk nomor 3 itu analisis rasio mengenai piutang, receivable turnover, itu juga sesuai. Lalu untuk nomor 4, konfirmasi dengan pemilihan sampel representatif, pemilihan tanggal, itu berada di tabel EE. Lalu untuk 5, tindak lanjut setiap jawaban konfirmasi dari klien, itu juga ada di EE. Lalu dari bila konfirmasi yang dikirim tidak diterima jawaban dan tidak dilakukan konfirmasi, alternatifnya memeriksa bukti dasar laporan ujian, itu ada di EE1 dan EE2. Lalu selanjutnya untuk subsequent receipt test di tanggal neraca atau laporan posisi keuangan itu ada di EE. Lalu untuk 8 itu tidak ada terhadap dalam retur penjualan. Lalu untuk uji pisah itu terdapat di PLT PL1.1. Lalu untuk koreksi itu terdapat serta saran-saran itu ada di EE dan EE1. Oke, selanjutnya untuk rasio perputaran. Untuk rasio perputaran di penjualan itu terdapat untuk di 2018 itu terdapat di halaman 14, itu saldo dengan 42 juta 862.87.000. Lalu untuk penjualan di 2017 itu 30 juta 621.997.850 rupiah, itu terdapat di halaman 14. Lalu untuk piutang usaha di 2018 ini ada di neraca saldo di halaman 15, yaitu dengan nominal 11.990.973.240 rupiah. Lalu untuk turnovernya itu dengan cara penjualan di 2017 itu dibagi dengan rata-rata piutang usaha, jadi dibagi dengan rata-rata piutang usaha, itu berarti di EE4 ditambah EE5. Jadi ini dibagi lalu dibagi 2, itu hasilnya 6,58. Lalu untuk receivable 2018 untuk rata-rata untuk penjualan itu kita ambil di 2018 dengan rata-rata itu berasal dari EE5 tambah EE6. EE5 tambah EE6 itu ditambah lalu dibagi 2, hasilnya 10.244.447 rupiah. Lalu untuk hasilnya ini dibagi aja dari E16, jadi 42 miliar dibagi dengan 10 miliar itu hasilnya 4,16%. Lalu untuk piutang usaha di sini
Untuk per klien itu tadi di 2018 berasal dari rasio perputaran itu di ES1 pun juga ada. Lalu untuk 85 juta itu berasal dari buku 1 halaman 13 di laporan neraca. Lalu untuk 213 itu juga berasal dari ES1 dan EE23. Lalu untuk kreditnya itu berasal dari tabel E1 juga. Lalu untuk per auditnya itu kita tambah di D5 ditambah E5 dikurang F5. Hasilnya 12 miliar 128 juta 73.240 rupiah. Lalu untuk hasilnya tinggal ditambah aja. Lalu untuk debit kreditnya disesuaikan. Oke, untuk hasilnya jadi seperti ini. Dengan debit 213 juta, kreditnya 75.900.000 dengan per audit 12 miliar 213 juta 73.240 rupiah. Lalu untuk E1 di sini tabelnya itu terdapat untuk tabel per klien terdapat di modul 1 halaman 5258. Lalu untuk debit kredit ini terdapat di halaman 5658. Lalu untuk penjumlahan ini pun itu terdapat diambil dari per klien, yaitu 33 juta karena ini kredit jadi dikurang. Jadi ini hasilnya D4 dikurang F4 sama dengan 22 juta. Lalu untuk ini dilanjutkan aja. Lalu untuk setiap yang dikredit itu pasti dikurang, lalu untuk setiap yang didebet itu pasti ditambah. Dengan hasilnya sesuai dengan di sheet E tadi, hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk tabel konfirmasi. Tabel konfirmasi. Oke, untuk tabel konfirmasi ini itu diambil dari piutang E1, piutang usaha E1. Lalu untuk mengisi kolom hasil konfirmasi dapat dilihat di buku modul 2 halaman 5657. Untuk mengisi kode jawaban itu terdapat di buku 1 halaman 11. Lalu untuk mengisi kolom perbedaan itu dilihat di buku 1 di halaman 5657. Nah, di sini dilihat terdapat perbedaan di yang pertama. Untuk mengisi penerimaan setelah laporan tanggal sampai dengan 28 Februari itu terdapat di buku 1 modul 2 di halaman 57. Di sini terlihat terdapat 44.900.000 itu kurang catat. Lalu untuk ringkasan hasil konfirmasi piutang positif usaha itu di di tabel di sheet itu F18-nya ditambah dengan F19. Kalau di sini berarti di EE15 dengan EE16.
hasilnya seperti ini 272. Lalu untuk hasil konfirmasi itu ditambah di sum F5 1 itu yang seperti ini, yang RD ini ditambah lalu menemukan hasil seperti ini. Lalu untuk total yang diterima itu 11.990.973.240 rupiah. Itu berasal dari F4, dari EE4. Itu berarti dia ditambah untuk NR-nya dengan hasil 11 juta ini, 11 miliar ini. Lalu untuk presentasinya itu untuk presentasi 2% ini berasal dari 272 juta itu dibagi dengan 11 miliar ini, hasilnya 2%. Lalu untuk seterusnya seperti itu. Lalu untuk ringkasan hasil positif piutang usaha itu berasal dari tabel EE di F9 dan I9. Lalu untuk NR itu ditambah aja, untuk bagian NR. Untuk setiap NR ini ditambah. Ya, menemukan hasil 742, 114, 140 rupiah. Lalu ditambah aja, menemukan hasil 11.099.141.340. Lalu untuk persenannya itu berarti di 10 juta dibagi dengan 11 miliar, hasilnya 43%. Lalu untuk NR-nya ini 742 juta dibagi dengan 11 miliar, hasilnya 6%. Selanjutnya untuk penjualan. Untuk penjualan di per klien itu berasal dari buku 1 halaman 16 di laporan neraca saldo. Lalu untuk debitnya itu berasal dari E1, yaitu penjualan PT Krakatau, dan penjualan dari PT Usaha Lancar yaitu 30 juta. Lalu untuk kreditnya diambil dari E1 yang ada di kredit. Untuk per auditnya itu tinggal ditambah aja, per klien ditambah debit dikurang kredit. Lalu hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk tabel uji pisah batas penjualan ini dapat dilihat di modul 1, buku 1, modul 2, halaman 57-58. Lalu untuk uji transaksi piutang dan penjualan seperti ini. Itu pemeriksaan pencatatan bukti penjualan checklist. Artinya itu terdapat perbedaan dalam jumlah harga. Oke, lanjut selanjutnya kertas neraca per audit dan per klien itu terdapat di
buku 1 halaman 13. Untuk A22 itu juga berada di buku 1 halaman 13. Untuk A31 seperti ini. Lalu untuk A32 juga terdapat di buku 1 halaman 14. Lalu untuk jurnal koreksi ini seperti ini. Terjadi jurnal koreksi di PT Krakatau, PT Usaha Lancar, PT Sejahtera, PT Zebra Pratama, beban piutang tak tertagih, jurnal koreksi penghapusan piutang PT Tempo, jurnal koreksi PT Wahana, jurnal koreksi PT Zira. Oke, sekian dari presentasi ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.